Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode inferensi dalam mata kuliah Logika Informatika. Kelompok 8 terdiri dari atas saya, Arsyika Marifatika Suena Putri, Irfan Yudistiansyah, Muhammad Fadil Amin, dan Nazaruddin Zaini. Untuk yang pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai modus ponens. Modus ponens diberikan premis berupa sebuah pernyataan kondisional AB dan premis A sebagai penegasan atas antecedennya, maka konklusinya adalah B. Rumus modus ponens adalah jika P maka Q, jika P maka kesimpulannya adalah Q. Bisa dilihat mengenai tabel modus ponens. Contoh modus ponens adalah P. Andi rajin belajar, Q. Andi naik kelas. Jika Andi rajin belajar, maka Andi naik kelas. Andi rajin belajar, maka kesimpulannya adalah Andi naik kelas. Bagian kedua akan disampaikan oleh Nazaruddin Zaini. Bagian kedua, modus tollens. Modus tollens adalah diberikan premis berupa sebuah pernyataan kondisional AB dan premis negasi B sebagai sangkalan atas konsekuennya, maka konklusinya adalah negasi A. Ya, berikut ini adalah rumus modus tollens. Jika P maka Q. Jika negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Setelah itu ada rumus modus tollens tabelnya, bisa dilihat. Ya, selanjutnya. Contoh modus tollens. Jika P sama dengan meja makhluk hidup, Q sama dengan meja bernafas. Jika meja makhluk hidup, maka meja bernafas. Meja tidak bernafas, kesimpulannya yaitu meja bukan makhluk hidup. Bagian ketiga akan dijelaskan oleh Irfan Yudistiansyah. Silogisme disjungtif adalah apabila kita dihadapkan pada suatu di antara dua pilihan, A atau B. Jika tidak memilih A, maka pilihan yang mungkin adalah B. Berikut rumus silogisme disjungtif. Jika P atau Q, maka negasi P, kesimpulannya adalah Q. Berikut adalah tabel dari silogisme disjungtif. Contoh dari silogisme disjungtif, P. Andi ada di rumah, Q. Andi ada di kampus. Andi ada di rumah atau di kampus. Andi tidak ada di rumah. Kesimpulannya, Andi ada di kampus. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil Amin. Baik, lanjut ke bagian keempat, yaitu silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi jika P maka Q, jika Q maka R, keduanya bernilai benar. Maka jika P maka R bernilai benar pula. Adapun rumus silogisme hipotesis, jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Nah, adapun di sini juga sebagai berikut dari tabel rumus silogisme hipotesis. Bisa teman-teman juga lihat dari layarnya. Contoh silogisme hipotesis adalah jika P Andi rajin belajar, maka Q Andi naik kelas. Jika R emaknya senang, jika Andi rajin belajar, maka Andi naik kelas. Jika Andi naik kelas, maka emaknya senang. Kesimpulannya, jika Andi rajin belajar, maka emaknya senang. Lanjut ke bagian kelima, dilema konstruktif. Dilema konstruktif merupakan kombinasi dua modus ponens.
Adapun rumus dari dilema konstruktif yaitu jika P maka R, jika Q maka S, jika P atau Q maka kesimpulannya R atau S. Nah, adapun contoh dari dilema konstruktif yang jika hari ini saya puasa, maka saya di rumah saja. Jika teman saya datang, maka saya akan pergi ke warteg. Faktanya hari ini saya puasa atau teman saya datang. Kesimpulannya, saya di rumah saja atau saya akan pergi ke warteg. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.